Kita akan membahas tentang buruk sangka, tentang sebuah perasaan yang ada dalam diri kita yang terkadang datang tanpa diundang dan terkadang dia mengakar kemudian menjadi perbuatan. Kita sering dengar ucapan suudzon, iya, buruk sangka. Apa arti buruk sangka? Al-Imam Al-Mawardi mengatakan su'udzan adamu thiqah biman huwa laha ahl. Kita nggak percaya sama seseorang yang pantasnya dia dipercayain. Dia pantas untuk dipercayai, tapi antum nggak percaya sama dia. Ibnu Qayyim mengatakan apa sih yang disebut su'udzan? Huwa imtila'ul qalbi bidzununi sayyi'a bin nas. Beliau mengatakan penuhnya hati dengan prasangka-prasangka buruk kepada manusia, sehingga itu keluar di lisannya dan tampak dalam perbuatannya. Ada suudzon sama Allah Jalla Jalaluh, buruk sangka kepada Allah. Itu yang akan kita bicarakan. Terkadang antum merasa kayaknya anak nggak pantas dapat musibah ini. Kenapa kok fulan dapat musibah, fulan yang banyak dosanya nggak dapat musibah? Kenapa itu terjadi ya Allah? Antum suudzon sama Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa ngurusin alam semesta ini. Terkadang hujan turun, kita mengatakan, aduh hujan lagi. Hujan lagi. Kenapa antum mengatakan itu? Ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Seperti itu seorang muslim. Ketika mendung, kemudian angin bertiup dengan kencang. Kadangkala dalam hati kita, aduh ada apa lagi nih? Kok ada apa lagi? Siapa yang ngurus alam semesta ini? Allah itu alimun hakim. Rasulullah SAW ketika mendapati angin kencang bertiup, beliau mengatakan kepada sahabatnya, innar rih min rauhillah, ta'ti bi'adzabin wa ta'ti bi rahmah. Angin itu dari rahmat Allah. Kadangkala dia datang dengan rahmat, kadangkala dia itu datang dengan azab. Dia itu salah satu tentara-tentara Allah. Fala tasubbur rih. Jangan pernah mencela angin itu, kata Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan hamba ketika melihat seperti itu? Nabi nyuruh kita, fasalullaha min khairiha wasta'idzu min syarriha. Kalian mohonlah kepada Allah kebaikan angin ini, berlindung dari keburukannya. Di beberapa tempat kita lihat angin itu menghancurkan kampung, jemaah. Dan pemerintah negeri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Nabi nyuruh kita minta, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di sini, yang ada di dalamnya, dan kebaikan untuk apa dia dikirim sama dirimu, dan berlindung wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dia dikirim untuknya. Kita jangan suudzon, jemaah, sama Allah Jalla Jalaluh. Di surah Ali Imran ayat 154. Yang bawa HP ada Qur'annya, buka sekarang. Surat Ali Imran ayat 154. Kita supaya nggak ngaji kuping doang, jemaah. Kadang-kala antum terlalu serius ngaji kuping sampai tidur akhirnya. Udah dapat. Kalau yang ada yang punya HP nggak ada Qur'annya, buang HP-nya itu.
Allah, WhatsApp ada, YouTube ada, Quran. Ana Ustaz kalau baca Quran pakai Al-Quran, tidak pakai HP. Tapi itu yang kita bawa kemana-mana. Udah dapat. Allah mengatakan ini kisah pada waktu perang Uhud, di mana kita tahu para sahabat Nabi pada waktu itu sempat melakukan kesalahan, sehingga kesalahan itu menimbulkan kekalahan, dan kekalahan itu menimbulkan luka yang dalam di diri para sahabat. Allah mengatakan, "Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian Allah menurunkan setelah kesulitan yang ditimpa para sahabat, kesedihan, kegalauan mereka dengan kondisi yang mereka hadapin, mereka dalam kondisi penuh kekhawatiran, Allah kirim ngantuk sebagai rasa aman buat mereka. Itu buat orang yang beriman. Sampai sebagian sahabat di medan perang lagi pegang pedang nih jamaah, tidur jamaah. Jadi kalau ngantuk di medan perang itu rahmat jamaah. Tapi kalau ngantuk waktu kajian, nulis pulpennya sampai jatuh ya. Sampai jatuh. Ini pedangnya jatuh. Karena biasanya orang dalam kondisi tegang itu nggak bisa tidur. Berapa banyak kita lihat kalau antum tegang malam itu nggak tidur antum, ketakutan. Tapi Allah kirimkan kepada para sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi subhanallah, mereka ngantuk sampai tertidur. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Tapi ada sebagian kelompok yang mereka kebingungan dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak tidur. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah prasangka yang tidak benar. Prasangkanya orang-orang jahiliyah. Apa prasangka mereka? Mereka mengatakan, oh, apa Nabi akan terbunuh? Allah tidak akan menolong kita, Allah tidak akan membantu kita, umat Islam akan kalah, akan habis, dibantai oleh orang-orang musyrikin, Allah akan mengecewakan hamba-hambanya. Engkau berprasangka seperti itu. Nih orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang beranggapan Allah tidak akan menolong hambanya. Nggak bisa tidur mereka. Yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, kita ini punya enggak dalam urusan ini keputusan atau apa sehingga kita jadi tidak terbunuh. Apa kata Allah? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan kepada mereka, urusan ini semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita ini enggak punya apa-apa cuma. Dalam kondisi suka, duka, sulit, mudah, kita senantiasa mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah kepemilikan. Pekanbaru ini milik Allah. Sumatera ini milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan sesuatu di hati mereka yang tidak mereka tampakkan kepada mereka. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kalau kita punya urusan, kita punya ketentuan, kita punya keputusan, kita nggak akan terbunuh di tempat ini. Siapa mereka? Antum nih siapa sih? Merasa punya kewenangan menentukan nasib antum. Mati nggak mati, kalau anak nggak kesana, anak nggak mati. Sebagian orang mengatakan itu sehingga dilarang seorang muslim mengatakan andai kata, andai kata. Lalu apa kata Allah? Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan kepada mereka, kalau kalian di rumah kalian, tiduran di atas ranjang kalian, kalau Allah tentukan kalian terbunuh, bakal mati di rumah itu. Nah, kita nggak bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan,
waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah berbuat demikian. Kenapa Allah kadangkala bikin kondisi-kondisi yang menakutkan jamaah, yang menegangkan? Sekarang negeri kita atau negeri tetangga atau di negeri mana kadangkala dibikin dalam kondisi yang mencemaskan. Ada banyak masalah dan problematika. Kenapa Allah berbuat demikian? Sebagaimana yang terjadi pada waktu perang Uhud. Allah ingin menguji apa yang ada dalam dada kalian. Antum pikir semua yang hadir di masjid ini orang beriman? Nggak ada yang munafik. Kita sedang santai di sini, duduk bersama-sama menikmatin, masya Allah, AC yang dingin. Dingin jamaah. Anak kok keringetan tapi jamaah. Nggak kelihatan jamaah. Tapi ketika kondisinya mencemaskan, dikasih kesulitan, nampak yang tersembunyi dalam hati. Oh, fulan ternyata munafik, pengkhianat. Kapan kelihatan itu? Ketika ada musibah yang datang, Allah akan tampakkan. Awalnya di dalam hati, mungkin dia punya perkumpulan-perkumpulan tersembunyi. Orang munafik di masa Nabi SAW, ana sering ingatkan, mereka itu bermakmum di belakang Nabi SAW. Nabi ceramah SAW di atas mimbar khutbah Jumat, mereka hadir mendengarkan. Kalau mereka berbicara, Allahu Akbar. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, omongannya manis, indah, mengesankan, membuat orang takjub dengan ucapannya. Munafik ada, akan nampak jamaah. Perjalanan hidup itu Allah bikin menunjukkan orang-orang yang munafik. Allah mengatakan Allah tuh maha mengetahui isi hati kita. Ahibati fillah, Allah jelaskan akibat buruk sangka. Kalau kita buruk sangka, apa yang akan kita dapatkan? Banyak keburukan yang akan kita dapatkan. Di surat Fussilat ayat 22-23. Sekarang ini dengan adanya HP, antum tinggal tulis Fussilat, langsung muncul suratnya. Kalau pakai Quran antum halaman berapa ya? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai selesai ustadznya baca, belum ketemu. Antum lihat jemaah umroh sama haji, kadang-kala mereka tawaf, bawa kitab mereka jemaah. Itu sudah mulai tawaf, dilihat, ya Allah, mana ya, mana. Sudah satu putaran jemaah, Masya Allah. Belum baca doa dia jemaah. Karena kondisi. Maka suka-sukalah kita baca Quran, supaya tahu di mana letak surat Fussilat. Allah mengatakan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah mengatakan, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaranmu. Akan jadi saksi telinga kita, dan penglihatanmu dan kulitmu terhadapmu, kata. Kulitnya akan jadi saksi coba. Bahkan yang paling menakutkan, ketika engkau berbuat dosa, engkau mengira Allah tidak mengetahui dosa yang kau lakukan. Kadang kalau orang berbuat dosa itu seakan-akan Allah tidak melihat dia. Ada prasangka dia, di diri dia Allah tidak melihat dia, Allah tidak akan menghisab dia. Lalu apa kata Allah? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Gara-gara prasangka buruk itu kepada Allah, akhirnya Allah menghancurkan kalian.
Mengazab kalian. Fasbahtum minal khasirin. Lalu kalian menjadi orang-orang yang merugi. Masya Allah. Mana yang dapat hadiah tadi? Kirim ke belakang. 1. Masya Allah. 2. Belakang ada 1 di sana. Ya, kasih. Kirim aja bang. Jadi antum jangan suudzon sama ustadz tadi. Kayaknya nggak dikasih hadiah sama ustadz. Ternyata dapat hadiah. Kita tadi suudzon sama panitia ternyata jemaah. Astagfirullah, afan. Jemaah rahimakumullah. Allah tuh akan mengazab orang-orang yang buruk sangka sama Allah. Sebagian, Ustaz, anak ini udah sholat tiap malam tapi jodohnya nggak datang-datang, Ustaz. Gimana sih Allah ini? Hati-hati ngomongnya. Allah tuh tidak pernah ingkar janji. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kasih yang kalian minta. Itu janji Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Kalau dia minta sama aku. Janji Allah itu pasti. Kalau ada perasaan di diri antum, kok kayaknya doa anak tidak dikabulkan. Antum harus suudzon sama diri antum sendiri. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Di sini terkadang terjadi suudzon. Ustaz, anak ini udah puasa Senin Kemis, Ustaz. Anak sudah bertakwa, Ustaz, kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah janji katanya yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar. Anak sudah resign dari tempat kerjaan. Sampai sekarang anak nggak dapat pekerjaan. Masya Allah. Ada suara apa jemaah? Antum suudzon. Anak nggak dapat kerjaan, Ustaz. Anak udah bertakwa, anak tinggalkan yang haram. Mana solusinya? Tunggu dulu. Allah tuh mau nguji kita. Engkau itu ikut aturan Allah apa ikut hawa nafsumu? Yang ngatur alam ini Allah. Allah katakan pasti. Kalau engkau belum dapat jalan keluar, berarti engkau belum bertakwa. Tambah takwanya lagi. Kok belum, Ustaz? Tambah takwanya lagi. Kok belum, Ustaz? Terus tambah takwamu. Dan jangan tanya kok belum. Katakan pasti datang. Subhanallah jamaah. Lihat di surat Al-Fatah ayat 6. Allah menceritakan tentang manusia-manusia yang suka buruk sangka sama Allah. Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan dia Allah mengadab orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan. Jangan dipikir munafik cuma orang laki. Ibu-ibu di atas dipikir semuanya beriman, mudah-mudahan. Tapi terkadang ada 1-2 yang munafik. Yang enggak lah Ustaz, masa pakai jilbab Ustaz munafik? Jamaah, Abdullah ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang mengatakan adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi, berjumpa dengan Aisyah, berjumpa dengan Abu Hurairah,
dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang hebat. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut di diri mereka ada sifat kemunafikan. Lalu kita merasa aman dari sifat munafik. Allah mengazab laki-laki yang munafik, wanita-wanita yang munafik, wal musyrikina wal musyrikat, dan laki-laki yang musyrik dan wanita yang musyrik, adh-dhannina billahi dhanna saw, mereka yang biasa buruk sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan rizki, tidak akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Seakan-akan penciptaan ini tidak ada hikmahnya, hanya main-main belaka. Apa kata Allah? Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk buat mereka. Lingkaran keburukan akan berangkat ke sana. Wa ghadiballahu alaihim. Ibnu Qayyim menjelaskan, Allah itu mengazab orang-orang yang buruk sangka kepada Allah dengan azab yang hampir tidak ada di perbuatan lainnya. Pertama, Allah akan memberikan azab keburukan buat mereka. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Yang ketiga, wala'anahum, Allah laknat mereka. Cukup? Nggak cukup. Wa'adda lahum jahannam wasa'at masira. Dan Allah mempersiapkan buat mereka neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Itu buruk sangka sama Allah. Gimana buruk sangka dengan hamba Allah? Dosa juga. Kalau berbicara buruk sangka, suudzon kepada orang yang zahirnya baik. Antum melihat orang itu suka ke masjid, lalu dalam hati, kayaknya riya orang ini. Astaghfirullahaladzim. Antum tahu dari mana? Dan itu terjadi. Oh, kayaknya dia cari popularitas. Oh, kayaknya dia cuma cari duit saja. Allah mencela di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman, yang pura-pura beriman, tutup kupingnya. Hanya yang beriman jemaah. Kenapa sih Allah sering panggil kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mau kasih berkah buat kita. Allah ingin memberikan lentera buat kita untuk menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Jalan menuju Allah itu gelap jamaah, diperlukan cahaya. Menuju ke surga itu memerlukan lampu kita, supaya kita tidak terjerumus. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah mau kasih lampu buat kita. Kasih pelita cahaya supaya antum kelihatan mana yang baik, mana yang buruk, mana lobang, mana ada ular, ada kalajengking kau harus melompatinya, dan jalan melanjutkan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Udah mau masuk azan. Baik, kita dengarkan azan dulu jamaah. Masya Allah, ini AC-nya nggak bisa ditambahin dikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjut jemaah. Sholat nanti jam berapa kita sholat? Sebelum habis waktunya, insyaallah. Karena sholat isya ini dianjurkan untuk diakhirkan jemaah. Sholat isya ini dianjurkan untuk diakhirkan. Karena kalau kita sholat sekarang mungkin sepertiga harus keluar. Maka kita lanjutkan dulu, selesai kajian nanti baru kita sholat insyaallah. Baik, kembali kepada surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalian hindari kebanyakan prasangka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Kalian hati-hati, jauhi prasangka. Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Prasangka itu adalah obrolan dalam hati jemaah. Orang berbicara dalam hati tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, tanpa ada tanda-tanda. Yang ada terkadang bawaan dari dengki dan iri. Untuk melihat temennya HP-nya baru, oh kayaknya kredit. Antum kenapa harus ngomong kayak gitu? Allahu Akbar. Sebagian prasangka itu
dosa. Entar lagi kita akan bicarakan ada berbagai macam prasangka dalam agama kita. Para ulama membahasnya. Supaya kita tahu ada prasangka yang ternyata dianjurkan. Ada prasangka yang ternyata wajib. Ada. Dugaan-dugaan itu ada. Tapi kebanyakan prasangka itu dosa. Kebanyakan. Wala tajassasu. Biasanya orang mulai berprasangka, prasangka ini akan berlanjut kepada tajassus. Tajassus itu memata-matai. Ana perasaan kok nggak enak sama fulan, maksudnya. Coba ana cari tahu. Lihat, Allah katakan wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Dicari aibnya orang, dibongkar dosanya orang. Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari mengikutin aurat kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Yang dicari kesalahannya sama Allah, Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjukkan jamaah. Maka jangan suka tajassus. Dicari-cari kesalahan orang. Baik. Suudzon, tajassus, memata-matain. Lalu Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ghibah. Biasanya setelah selesai memata-matai dia punya bahan nih. Ngobrol sama temennya. Kamu tahu fulan itu. Ana memang perasaan gak enak sama fulan itu. Setelah ana cari tahu benar ternyata fulan kayak gitu. Ghibah antum akhirnya. Lihat bagaimana suudzon mengantarkan kepada ghibah. Salah satu dosa besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian mau makan bangkai saudara kalian. Ini bermula dari suudzon. Akhirnya makan malam di rumah teman. Di atas meja semua dikasih pisau sama garpu. Yuk kita makan. Makan apa? Bukan makan apa, makan siapa. Kita makan fulan, taruh bangkainya. Satu matanya dicongkel. Dia rasakan kurang enak matanya. Lidahnya dibongkar, dipotong-potong. Coba antum rasakan lidah ini. Bangkai dia makan. Ibu-ibu hati-hati. Kalau habis makan pakai tisu. Bersihkan mulutnya. Bersihkan mulutnya semua. Kenapa? Habis makan bangkai saudara. Bermula dari suudzon. Coba antum berprasangka baik sama saudara antum. Enggak akan antum mencari-cari kesalahannya. Kita tuh kalau dapat saudara kita melakukan kesalahan, omongannya mungkin menyakitkan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Coba kita cari alasan kenapa dia mengatakan itu. Oh mungkin dia mengatakan itu karena sedang punya masalah di keluarganya. Mungkin dia lagi punya utang yang belum dia bayar. Coba cari alasan-alasan. Kita tetap berhusnudzon sama saudara kita. Supaya tidak mengantarkan kepada ghibah. Jamaah rahimakumullah. Macam-macam adzon atau suudzon. Prasangka buruk. Macam-macam prasangka buruk. Yang pertama, bagian yang orang itu akan diberikan sanksi. Kalau melakukan prasangka dia akan dapat sanksi. Apa ukurannya? Semua prasangka yang gak ada dalilnya yang sahih secara syariat. Dalam hati kita muncul perasaan ini dan kita percayai, kemudian kita omongkan, lalu kita berusaha mencari tahu. Padahal udah gak ada dalilnya, gak ada buktinya. Itu akan mendapatkan sanksi. Dan bagian yang pertama ini
ada beberapa macam yang akan mendapatkan sanksi. Yang pertama, suudzon yang haram. Ini mencakup suudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum kalau sakit, kena musibah, masuk rumah sakit, mengatakan, ya Allah, ana ini padahal banyak sholat malam. Kok bisa ana sakit ya? Seharusnya yang sakit itu fulan. Suudzon sama Allah. Itu haram. Dan suudzon kepada hamba-hamba yang beriman. Suudzon kepada Allah tadi kita sudah bicarakan. Ibnul Qayyim mengatakan a'zamudz dzunub indallah isa'atu dzanni billah. Dosa terbesar di sisi Allah adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun suudzon kepada orang-orang beriman, suudzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa ya Nabi kok banyak istrinya ya? Ada omongan gak enak. Karena orang-orang orientalis berusaha untuk mencari bukan kesalahan jamaah, untuk cari bahan lah demi memojokkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua amalan Nabi itu indah. Lalu muncul orang-orang munafikin muslim, tapi dengar tuh ucapan orang-orang kafir. Oh iya sih, kenapa sih Nabi nikah lebih dari satu? Ada omongan. Ini beberapa penulis muslim mengkritisi kenapa Nabi SAW menikah dengan Aisyah padahal umurnya 9 tahun. Kenapa sih? Itu kan masih anak-anak. Sekarang aja nikah umurnya berapa kalau perempuan? 17. Iya. Hati-hati antum punya perasaan seperti itu kepada Nabi SAW. Kemudian suudzon kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kayaknya Ustadz Fulan ini kayak gini, atau teman antum. Istri suudzon sama suaminya, boleh nggak? Kok ana lihat suami ana sekarang Ustadz, kalau pulang itu wajahnya ceria. Apa kawin lagi dia? Boleh nggak suudzon kayak gitu jamaah? Itu husnudzon apa suudzon jamaah? Husnudzon apa suudzon? Istri mengira suaminya kawin lagi. Husnudzon apa suudzon? Husnudzon. Husnudzon. Kalau mengira suaminya berzina, suudzon. Boleh berarti Ustaz ya kita husnudzon sama suami. Husnudzon nggak apa-apa, baik sangka kan. Kadang-kala istri melihat kok lain gelagatnya suami ya. Kalau dia berbuat baik nggak apa-apa. Kalau berbuat dosa ya lain lagi. Tapi ingat kalau orang zahirnya baik, tapi kalau memang suaminya bukan orang baik, peminum, nggak sholat, lain lagi kita suudzon. Memang dia orang nggak benar. Maka yang kedua ada suudzon yang boleh. Suudzon yang boleh. Ini mencakup suudzon kepada orang yang memang sudah terkenal keburukannya. Dia bukan orang baik-baik di masyarakat. Berbuat dosa terang-terangan. Suudzon kepada orang kafir. Maka nggak apa-apa. Kalau memang nampak dia itu bukan orang baik. Namun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan jangan sampai hal ini membuat kita memata-matai dia juga. Ya udah, ini orang nggak benar, hati-hati. Yang ketiga, suudzon yang dianjurkan. Gimana suudzon dianjurkan? Para ulama menjelaskan. Abu Hatim Al-Busti dia menceritakan tentang
Suudzon yang dianjurkan apabila antara kita sama orang yang memang memusuhi kita. Orang itu memang memusuhin kita, dengki sama kita, baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Ada lah orang-orang yang gak suka sama antum. Antum buka warung, tahu-tahu pagernya rusak, lampunya putus. Kenapa? Karena sebelah juga buka warung juga, dan memang sudah ada angin gak enak. Maka di sini kita ya harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Artinya suudzon kita ini mengantarkan kita supaya kita tidak santai menghadapi orang yang gak suka sama kita. Kadangkala kita perlu menghadapi orang seperti itu dengan senyuman. Senyum sama orang yang gak suka sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nampak nih jamaah. Ana berjumpa ada orang-orang yang gak suka sama kita, yang memang berusaha untuk menghalangi dakwah umpamanya. Dan nampak sekali mereka. Kita nggak masalah kalau ada gelagat yang nggak enak, kemudian kita suudzon, memang orang ini benci sama kita dan berusaha melakukan makar-makar kepada kita. Maka perlu berhati-hati menghadapi mereka. Kemudian yang keempat, suudzon yang wajib. Kapan suudzon yang wajib? Yang diperlukan untuk maslahat, baik itu maslahat syariah, maslahat syariah ya, yang berkaitan dengan syariat. Contohnya kita hendak mendeteksi atau meneliti tentang fulan. Fulan ini jujur enggak orangnya? Fulan ini bakal jadi saksi. Dia itu saksi palsu apa tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada saksi datang orang mau jadi saksi, Umar tanya, man yuzakkik? Siapa yang merekomendasikan engkau itu orang baik, pantas jadi saksi? Umar tanya. Enggak dikatakan kau kan asas praduga tak bersalah kan? Oh enggak, tanya. Ini urusannya agama nih. Saksi itu harus orang yang adil dan jujur. Bukan saksi yang dikasih uang kemudian dia memberikan kesaksian. Maslahatnya seperti Umar tanya, man yuzakkik? Siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu? Ada satu orang mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, aku. Lalu Umar bertanya, hal safarta ma'ahu? Nggak diterima langsung oleh Umar. Ditanya lagi, engkau pernah nggak safar sama dia, melakukan perjalanan sama orang ini? Kata orang ini, enggak. Ya. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamain? Engkau pernah nggak muamalah sama dia urusan fulus? 1 dirham, 2 dirham? Kata orang ini, enggak pernah. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa mukhrajahu? Apakah engkau hidup bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, enggak. Oh, mungkin engkau melihat dia sholat di masjid kemudian engkau mengira dia orang baik. Iya Amirul Mukminin. Enggak, engkau enggak kenal sama orang ini. Kita ini jamaah di masjid, kalau masuk masjid semuanya baik, tapi di luar masjid wallahu a'lam. Maka kalau cari kesaksian atau memberikan kesaksian kepada seseorang, antum harus kenal sama orang itu. Ini urusannya maslahat syariah ini. Kita harus berhati-hati. Orang menjadi saksi umpamanya dalam urusan saksi fulan berzina, ditanya dulu dia saksi yang jujur apa enggak. Ditakutkan dia hanya berkonspirasi untuk menjatuhkan temannya, dan ini banyak terjadi. Kita lihat sekarang nggak suka sama fulan, ya Allah laporkan, ana jadi saksi. Ditanya apakah benar dia saksinya. Itu termasuk suudzon yang wajib dalam urusan ini jamaah. Taib, dampak buruk dari suudzon, apa yang akan ditimbulkan gara-gara perasaan buruk di diri kita?
Para ulama menjelaskan penyebab terjadinya kesyirikan, penyebab terjadinya bid'ah, penyebab terjadinya kesesatan itu adalah suudzon. Baik suudzon kepada Allah atau suudzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnul Qayyim, asyirku wa ta'tilu mabniyani ala su'idzanni billah. Kesyirikan itu dan menafikan sifat-sifat Allah itu dibangun di atas suudzon kepada Allah. Ada orang yang masih minta kepada lautan, minta kepada gunung. Apakah Allah minta itu? Kenapa engkau lakukan itu? Oh, kalau kita tidak melakukan ini, Allah tidak akan menolong kita. Suudzon sama Allah. Kalau cuma berdoa aja minta, Allah tidak akan kabulkan. Suudzon sama Allah engkau. Padahal Allah tidak minta itu. Muncul kesyirikan akhirnya. Li'anna syirk hadmun li haqqi rububiyah. Kata Ibnu Qayyim, syirik itu adalah memakan hak rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Kemudian engkau melakukan kesyirikan. Wa tanqisun li 'azamatil ilahiyah, dan ini bentuk pelecehan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan. Wa su'udzan bi rabbil alamin, dan itu su'udzan kepada Rabbul alamin. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau katakan kepada kaumnya dari orang-orang musyrikin ketika mereka menyalahkan atau mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala-berhala mereka? Kata Nabi Ibrahim di surat Shafat ayat 86-87, aifkan alihatan dunallahi turidun. Kalian itu mau nyembah siapa? Kedustaan, berhala-berhala dari selain Allah yang kalian bikin. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kemudian gimana prasangka kalian kepada Allah Rabbul Alamin? Itu orang melakukan kesyirikan, jemaah. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan, i'lam annaka idza ta'ammalta jami' tawaifid dhalal wal bid'ah, engkau kalau merenungkan sekte-sekte yang sesat dan ahli bid'ah, wajadta asla dhalalihim rajian ila syai'in. Asal usul kesesatan mereka itu berasal dari dua hal. Salah satunya adzannu billahi dzannas sau, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Emangnya Nabi tidak menjelaskan semua yang kita perlukan dalam kehidupan ini, sehingga antum perlu menambah-nambah syariatnya? Ada yang mengatakan, oh, Ustaz, sekarang jilbab itu udah nggak wajib lagi, Ustaz. Zaman dulu di Arab itu panas, jadi perempuan supaya nggak kelihatan hitam jadi pakai jilbab. Kalau hawanya dingin nggak perlu, Ustaz. Hati-hati orang yang menambah-nambahin syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya 12 rakaat. Kenapa? Anak ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi itu kan sudah diampuni dosa-dosanya. Anak belum, Ustaz. Boleh jamaah salat Isya 12 rakaat. Haji, ada sebagian kelompok liberal yang mengutak-ngatik haji. Kenapa sih haji kok sekali setahun merepotkan umat? Kenapa haji itu kok nggak bulan Syawal haji, bulan Dzulqa'dah haji, bulan Dzulhijjah haji? 3 kali lah. Kan Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Kan 3 bulan haji. Udahlah, supaya ya antrian Indonesia lebih cepat, bikinlah haji bulan Syawal. Itu suudzon. Seakan-akan yang bikin syariat ini nggak ngerti dengan kondisi manusia. Seharusnya diganti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua jamaah,
Suudzon itu menghadirkan laknat Allah. Tadi sudah kita baca ayatnya yang di surat Al-Fatah ayat 6, dilaknat, dimurkain Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang suka suudzon. Yang ketiga, suudzon itu melahirkan akhlak-akhlak yang buruk. Kita tuh harus tahu ada akhlak buruk yang merupakan peranakan dari akhlak yang lainnya. Gimana supaya akhlak buruk ini tidak hadir? Putus mata rantainya. Ghibah itu muncul dari mana? Dari suudzon. Memata-matain muncul dari mana? Dari suudzon sama saudaranya. Ibnu Abbas mengatakan al-jubnu wal bukhl. Pengecut, sifat pengecut dan sifat bakhil, kikir. Wal hirs dan ambisi. Ambisi apa aja? Gharaizu su'in, dia itu adalah insting-insting buruk, yajma'uha kulluha su'udhanni billah azza wa jalla, yang mengumpulkan semuanya karena dia buruk sangka kepada Allah. Kenapa antum nggak mau sedekah? Allah janji loh, antum sedekah 1 juta diganti berapa? Ganti berapa sama Allah? 10 juta. Paling enggak lah 10 kali lipat. Kalau Allah mau, Allah kasih 700 kali lipat. Percaya enggak? Tapi kenapa antum enggak keluarin fulusnya? Ustaz, imannya masih kurang. Suudzon sama Allah. Seakan-akan Allah enggak akan kasih ganti buat antum. Itu orang-orang yang pelit. Sifatnya ini, pelit ini, kikir, bermula dari suudzon sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan tentang 2 malaikat yang tiap pagi turun. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Ya Allah, kasih ganti buat yang suka berinfak. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang pelit kehancuran dan kebinasaan di hartanya. Antum percaya nggak sama hadis itu? Percaya. Masih pelit. Tiap hari nggak sedekah? Bisa. Kan nggak harus tiap hari sedekah. Malaikatnya turunnya tiap hari. Antum sedekah. Sebagian orang-orang pengecut yang takut mati di medan perang bermula dari suudzon sama Allah. Tadi orang munafik, oh kalau di rumah anak kayaknya nggak mati. Kalian itu kalau nggak ikut perang nggak mati. Siapa yang mengatakan itu? Ada yang nggak perang mati? Khalid bin Walid, ketika dia hendak mati di atas ranjangnya, dia mengatakan la namat a'yunul jubana. Semoga nggak bisa tidur tuh orang-orang pengecut itu. Lihat nih aku, kata Khalid bin Walid, lihat nih, tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali ada darbatun bisaif, au ta'natun birumhin, au ramyatun bisahmin, kecuali di situ ada tebasan pedang. Khalid itu bukan kebal, jamaah. Sekarang ada kelompok, oh kebal kita, mana pisau? Khalid kena pisau luka. Tubuhnya semua itu bekas pedang, tombak, tikaman tombak, atau lemparan anak panah penuh. Tapi kalau lihat, kata Khalid bin Walid, aku sekarang harus mati seperti matinya sapi jantan. Tidak mati di medan perang, mati di atas ranjang. Kenapa masih ada yang pengecut? Takut. Nggak ada, kematian itu sudah ditentukan. Antum mau di medan perang, mau di atas kasur, di atas ranjang. Jadi sifat-sifat hiris, ambisius, itu juga karena suudzon sama Allah. Takut, karena kau nggak seperti ini nggak akan dapat. Kata siapa nggak akan dapat? Ada orang yang masya Allah rizkinya tidur diketok pintunya. Kau yakin nggak sama Allah? Subhanallah jamaah, kalau bicara rizki itu jamaah,
Ada orang yang nggak ambisi dikasih rizki, yang ambisi nggak dapat. Ibnu Qayyim mengatakan asyuh fahuwa khuluqun dzamim. Sifat kikir itu akhlak buruk, yatawalladu min su'idzan. Lahirnya dari su'udzan. Wa dha'fin nafs, dan jiwa yang lemah. Wa yamudduhu wa'du syaitan, ditambah lagi janji-janji syaitan. Apa janji syaitan? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan tuh selalu nakut-nakutin antum. Antum sedekah, antum sedekah gimana? Nanti anak-anak antum makan apa? Iya ya, mau sedekah 100.000, aduh iya betul, ganti 2.000 lah, yang penting sedekah. Itu ada bisikan-bisikan, antum su'udzon, takut jamaah. Kemudian yang keempat, orang yang su'udzon biasanya amalnya akan buruk. Allah mengatakan wadzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Hasan al-Basri ketika membaca ayat ini tuh, gara-gara prasangka kalian yang kalian sangka kepada Allah, itu yang menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Apa kata Hasan al-Basri? Innama amalun nas ala qadri dhununihim bi rabbihim. Amalan manusia itu bergantung dengan prasangka mereka kepada Rabb mereka. Fa amal mu'min fa ahsana billahi dhann fa ahsanal amal. Orang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah, maka amalnya baik dia. Wa amal kafir wal munafik fa asa'adh dhanna fa asa'al amal. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia buruk sangka sama Allah, akhirnya amalnya jadi buruk. Kayak tadi yang kita contohkan, sodako nggak jadi sodako dia. Kenapa? Karena dia kan su'udzon, udah takut nggak dikasih ganti sama Allah. Coba dia husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah, aku tuh bergantung dengan prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Hendaklah hamba kau itu berprasangka semaunya dia. Semaunya dia. Antum berprasangka, ya Allah, doaku insya Allah dikabulkan sama Allah. Allah itu maha baik, Allah kabulkan insya Allah. Tapi antum mengatakan, aduh kayaknya nggak dikabulin doa. Kayaknya ana sampai mati nggak kawin kayaknya. Antum suudzon. Ketika antum husnul, amal antum akan jadi baik, jemaah. Akan jadi baik. Kemudian yang kelima, suudzon ini menimbulkan permusuhan dan dengki di dalam hati. Ya kita lihatlah, orang kalau sudah suudzon ketemu sama orang itu jadi nggak nyaman. Kemudian yang keenam, suudzon itu mengantarkan kita kepada mencari-cari kesalahan umat Islam, seperti tadi yang kita sudah bahas. Yang ketujuh, suudzon itu yang menjadi pemicu permasalahan di dalam rumah tangga. Suami suudzon sama istrinya, pasang kamera tersembunyi. Dia mau lihat istrinya ini ngapain. Istrinya tahu kalau suaminya pasang kamera tersembunyi. Sama istrinya diputus kabelnya. Oh, kata saya, oh betul berarti ini. Jangan jamaah. Bagi para wanita, ketika suami di dalam kamar, suami itu milikmu. Milikmu. Keluar kamar, milikmu dan milik anak-anak. Keluarga. Keluar pintu rumah, milik siapa? Milik orang banyak. Nah, dia mungkin seorang pekerja, seorang bos, banyak urusan sama dia. Jadi ketika suami sampai rumah, sudah ini suamiku, nggak perlu engkau bongkar-bongkar HP-nya. Ada wanita-wanita yang ingin tahu apa yang ada di HP suaminya.
Soalnya kadang-kala suaminya pegang HP sambil tersenyum-tersemunyum. Aduh. Nanti tidur, dia ambil HP-nya. Dia lihat ternyata di password. Alhamdulillah pinter istrinya. Ternyata pakai fingerprint. Apa? Suaminya tidur ditaruh tangannya. Ya, bongkar sekarang kamu. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada SMS yang salah masuk. Mungkin ada SMS memang dia punya istri lagi. Oh Ustaz. Loh kan halal jamaah, kita bicara ini jangan cari masalah. Husnuzon sama suami. Betul, ada seorang syekh subhanallah ya. Syekh itu cerita, ada yang telepon, Anda dengarkan sendiri. Ada seorang wanita telepon, Syekh, Ana ini suami Ana tuh poligami, Syekh. Terus apa yang terjadi dengan dirimu? Syekh tanya. Sejak Ana tahu berita itu, sebenarnya suami Ana sembunyi-sembunyi, Syekh. Tapi Ana tahu hidup Ana hancur, Syekh. Syekh tanya, siapa yang menghancurkan hidupmu? Ditanya sama Syekh. Siapa? Ya engkau sendiri kan? Iya Syekh. Aku sampai berangkat ke psikiater, minum obat, mau tidur, nggak bisa tidur, macam-macam. Permasalahannya dari ya bongkar-bongkar HP-nya suami. Mulai dari sana. Selama yang lakukan suami itu bukan dosa, ya sudahlah, tutup mata. Nggak bisa seperti itu Ustaz. Tutup mata gimana? Ini harus diselesaikan urusannya. Dia atau aku? Oh. Ana izin minum dulu jemaah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ghairatu madmumatun minha, ada kecemburuan yang tercela. Di antaranya kecemburuan yang membawanya untuk su'udzon. Fayu'dhi bihal muhibbu mahbubahu. Orang yang mencintai akhirnya menyakiti kekasih dia sendiri. Gara-gara su'udzon itu. Wa yughri alaihi qalbahu bil ghadab. Dan dia penuhi hatinya dengan amarah kepada kekasihnya sendiri. Wa hadhil ghairah yakrahuha Allah idza kanat fi ghairi riba. Dan kecemburuan seperti ini itu dibenci sama Allah. Kalau tanpa alasan yang benar, tanpa ada hal yang memang harus dia suudzon. Antum pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah. Marah kepada Aisyah. Pada suatu malam Nabi alaihi salatu wasallam itu mengendap-endap. Dia lihat Aisyah tidur, Nabi keluar dari rumah. Diambil sandalnya. Aisyah belum tidur, jamaah dilihat. Oh mau kemana? Ini kata Aisyah. Betul jamaah. Nabi keluar perlahan, Nabi keluar, Aisyah langsung pakai jilbabnya. Diikutin Nabi jamaah. Diikuti. Sampai ternyata Nabi SAW berangkat ke kuburan Baqi. Dilihat Nabi berdoa di sana, lihat Nabi berdoa, Aisyah langsung pulang jamaah. Dikejar sama Nabi SAW. Kalau Aisyah pelan, Nabi pelan. Aisyah cepat, Nabi cepat juga. Sampai masuk rumah. Sampai rumah, ngos-ngosan Aisyah. Oh, ya biasa orang kalau habis lari kan. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau masih suudzon sama aku? Tabi'aki syaitanuki. Engkau diikutin syaitanmu. Ditepuk dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kayaknya cuma cemburu yang enggak tepat gitu loh. Aisyah berpikir Nabi mungkin berangkat ke tempat istrinya yang lain. Padahal malam itu malam milik Aisyah. Nabi cerita, Aisyah, tadi tuh Jibril datang minta aku untuk ke Baqi. Aku pikir engkau udah tidur, nggak ingin aku membangunkan dirimu. Itu wanita kayak gitu jemaah. Antum pikir Aisyah nggak cemburu?
Istri Nabi itu kecemburuannya Allahu Akbar. Sampai ribut di depan Nabi SAW. Itu datang Zainab bintu Jahsh ke rumah Nabi SAW. Nabi lagi sama Aisyah. Zainab datang. Ya Rasulullah, inna azwajak yunashidna al-adla fi binti Abi Quhafah. Wahai Rasulullah, istri-istrimu menuntut keadilan dalam urusannya. Nih, cucunya Abu Quhafah. Nggak dibilang anaknya Abu Bakar. Namanya nggak disebut. Itu sama Zainab dicaci maki Aisyah sama Zainab. Nabi itu diem doang jemaah. Ini istrinya ribut di depan Nabi SAW. Aisyah gak jawab. Dia tunggu ada isyarat dari Nabi boleh jawab. Oh, Nabi ngasih isyarat boleh jawab jemaah. Dibalas sama Aisyah sampai kering lisannya Zainab, gak bisa jawab. Nabi tersenyum sama, ini anaknya Abu Bakar Siddiq ini benar. Ini istrinya ribut cuma seperti itu. Makanya kecemburuan yang tanpa alasan itu yang tercela gara-gara suudzon kembali cuma. Kemudian yang ke 8, suudzon itu melemahkan kepercayaan kita kepada orang-orang beriman. Akhirnya kita jadi nggak percaya sama orang. Semua dilihat aculah, pada nggak benar semuanya. Enggak lah, ada yang benar. Yang ke-9 itu termasuk perangkap-perangkap setan yang memasukkan ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Maka coba selamatkan diri kita. Kemudian yang terakhir yang ke-10 itu penyebab sakit hati. Antum melihat orang-orang munafik waktu perang Uhud nggak bisa tidur gara-gara suudzon. Dan kita itu memang subhanallah jemaah. Anak kadang kalah sama teman-temannya. Ada teman mau ke toilet bawa tas. Anak ngomong tasnya taruh sini. Anak ngomong. Antum masa takut tasnya nggak anak jagain? Oh ya Ustaz, anak taruh Ustaz, kata dia. Husnudzon jemaah. Supaya kita jadi nggak sakit hati. Antum masuk toilet, tasnya anak pegang, mikir, dibuka enggak tas sana ya sama Ustaz gitu. Antum jadi astagfirullahaladzim. Tapi jemaah, hindarilah suudzon. Berusahalah kita untuk husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Husnudzon Allah Subhanahu wa taala melihat tatkala kita berbuat dosa dan dia akan memberikan hukuman kepada kita tatkala kita tidak bertobat kepadanya. Husnudzon kepada orang-orang beriman yang zahirnya memang orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang itu pelaku dosa, ya beda lagi kita suudzon sama mereka. Barakallahu fikum.